Hai, bertemu lagi bersama gue Tanto Gilang Pratikto. Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan nama gue Tantowi Gilang, panggilan gue Gilang. Kalau kamu ingin melihat channel ini, silahkan lihat dulu. Ada podcast, ada jurnal 1, ada jurnal 2. Itu tuh kayak video 1, video 2, season 1, season 2 gitu ya. Ada musik, ada film juga. Kalau kamu nanti suka video ini, silahkan di like videonya, karena video like itu membantu channel gue untuk berkembang dan tumbuh, membantu gue juga. Terima kasih. Ini umur gue udah nggak muda lagi. Ini umur gue nggak terlalu nggak terlalu muda-muda banget lah. Gua ingin mengejar kualitas hidup. Mungkin kalau lu yang masih muda, ya kalau misalnya kualitas hidup nggak ada, ya terserah lu. Karena lu juga mau mengejar pengalaman, pilihan lu buruk, itu bisa menjadikan suatu cerita yang bagus juga. Kalau misalkan lu memilih sesuatu yang tidak tepat gitu, lu terjerumus dalam masalah-masalah tertentu yang mungkin jadi kedepannya jadi cerita buat anak cucu. Agak boring videonya karena membicarakan kualitas hidup. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya mau gua hindari dari awal, yang bisa gua hindari dari awal, tapi kenapa baru sekarang? Namanya juga penyesalan ya. Kalau misalkan gua udah berbuat dari awal, nggak jadi penyesalan. Karena gua nggak berbuat dari awal, jadinya penyesalan. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya harus lu hindari dari hidup lu, hingga menjadikan kualitas hidup lu lebih meningkat gitu, lebih menarik. Kualitas hidup lu tuh lebih lebih baik gitu. Lu pengen kan kualitas hidup lu lebih baik, mungkin dari segi manapun. Sehingga kayak zodiak itu dari segi percintaan, dari segi keluarga, dari segi kesehatan, dari segi karir. Kalau misalkan berkualitas kan bagus banget kan. Yang pertama itu adalah selalu banyak memikirkan sesuatu. Seperti kata-kata orang bilang, ini cheesy banget ini. Hidup itu adalah pilihan. Lu selalu memilih dan memikirkan dulu. Memikirkan dulu itu terlalu lama. Kalau memikirkan lu terlalu lama, lu jadi overthinking. Kalau overthinking, nggak jadi melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang dipikirkan, selalu dipikirkan. Mau makan kemana gitu. Lu mikir, kalau makan di sini gini-gini, kalau makan di sini. Lu selalu membuat argumen jika lu memilih A, B, dan C. Ketika lu memilih A, B, dan C, lu membuat argumen-argumen di mana lu memikirkan itu karena lu mungkin pengen untuk mana hal yang terbaik dan lu mencari pilihan yang benar. Sebenarnya nggak ada pilihan benar dan salah itu dalam hal-hal tersebut ya. Apa salahnya sih dalam suatu hal yang kecil yang sebenarnya nggak perlu, ini dalam untuk satu hal-hal yang kecil ya, sebenarnya nggak perlu lu overthinking karena itu menghabiskan waktu lu. Lu bisa langsung memikirkan sedikit lalu do it gitu ya, do it ya. Sebaiknya pilihan lu pasti mungkin nanti pasti ada errornya nanti. Maka dari itu, apa salahnya sih jika lu atau gua menjalani hidup dengan mengalir seperti air. Terkadang kita obses dengan pendapat orang lain, berusaha melakukan sesuatu agar pendapat orang lain itu bagus, mengharapkan untuk pujian orang lain, pendapat orang lain, mementingkan pendapat orang lain daripada diri lu sendiri. Terkadang kalau misalkan kita repot sendiri ya untuk memenuhi pendapat orang lain, karena orang lain itu beda-beda, seleranya beda-beda, pemikirannya beda-beda. Bagaimana mungkin lu bisa memenuhi atau menyenangkan mereka? Si A menurutnya bagus, si B menurutnya biasa aja, si C menurutnya jelek. Untuk memenuhi itu, lu akan repot sendiri. Sebenarnya kita tuh nggak usah berusaha untuk memperdulikan pendapat orang lain, karena jadilah diri lu sendiri. Lu melakukan apa yang menurut lu yang terbaik. Kalau menurut lu gaya lu, misalkan style baju lu seperti itu baik, ya udah lakukan aja. Jangan pedulikan pendapat orang lain. Kalau misalkan lu memilih karir lu dalam hal seperti ini gitu, memilih karir lu A gitu, lu jalani aja. Kalau lu suka A, jalani gitu. Nggak usah mendengar pendapat orang lain. Pendapat orang lain mungkin bisa boleh banget lu denger, tapi sebagai masukan aja. Nggak usah lu terlalu care terlalu ini gitu. Lu harus memilih A gitu, tapi sebenarnya lu nggak suka, nggak passion dengan A gitu. Sebenarnya lu suka B, tapi tetap lu jalani juga yang A ini. Sehingga dalam prosesnya lu akan menyiksa diri lu sendiri. Lu paham lah pasti. Menunggu weekend atau Sabtu Minggu. Gue benci hari Senin. Kapan ya Sabtu Minggu? Karena Sabtu Minggu itu libur gitu. Berawal dari sekolah mungkin ya. Karena dari sekolah itu Sabtu Minggu kita malas belajar, kita ini ya gitu ya. Sebenarnya itu lu pikir-pikirin aja ya. Sabtu Minggu itu di dalam waktu lu seumur hidup itu hanya rentang waktu kecil. Ada Senin sampai Jumat. Kenapa lu nggak bisa apresiasi Senin sampai Jumat itu full sepenuhnya? Apresiasi hari itu. Nikmatin sepanjang hari itu. Misalkan ada pekerjaan, ada ini. Berarti lu nggak suka dengan pekerjaannya gitu. Lu nggak suka dengan pekerjaannya. Lu nggak suka dengan apa yang lu lakukan. Dengan cara begitu, misalkan dalam keadaan tertentu, lu harus melakukan itu gitu. Melakukan pekerjaan tertentu gitu ya. Melakukan tugas tertentu. Lu nggak suka sebenarnya, tapi keadaan memaksa. Oke, lu cari jalan, kita cari jalan untuk melakukan hal yang kita suka. Emang sih, nggak semuanya bisa diganti gitu aja. Misalnya gue nggak suka pekerjaan ini, terus gue keluar gitu. Emang sih nggak bisa gitu. Terus lu per bulan gimana gitu? Makan pakai apa gitu? Gimana caranya lu bisa menikmatin hidup lu hari Senin sampai hari Minggu? Sayang banget lu bahagia hanya di Sabtu Minggu gitu. Lu suka di Sabtu Minggu gitu. Ketika lu misalkan gue nggak pengen kerja, misal, bercanda, nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi kenyataannya ada loh orang yang kayak gitu. Nah, untuk mencapai hal yang seperti itu, gue kira itu nggak mungkin.
Tapi ternyata setelah gue dewasa, setelah gue misalnya bertumbuh gitu ya, ada gue lihat kasusnya gitu, orang yang nggak kerja, posisinya tuh dia bekerja keras dari awal, banting tulang dari awal, sehingga lu nggak usah kerja itu untuk kedepannya gitu. Kalau lu memang malas dari awal, ya udah nggak bisa, karena itu ada jalannya, ada caranya, ada teknisnya. Dimana kalau lu pengen tiduran aja, nggak kerja, semua orang pengen nggak kerja, cuma terima duit banyak gitu. Lu bekerja dari sekarang, misalkan passive income gitu, bertahun-tahun hingga nanti kedepannya lu nggak usah kerja gitu, mungkin kayak gitu. Atau lu misalnya lu kumpulin duit sekarang, lu tabung, lu invest, lu apa gitu, hingga kedepannya lu nggak usah kerja gitu. Bisa jadi kan, ada jalannya. Tinggal lu mau berusaha aja apa enggak. Nggak perlu takut untuk berubah. Ini contohnya aja, konten gue berubah berapa kali. Nah, jangan takut untuk berubah. Kalau lu pengen merubah dari sesuatu, misalnya kan hal yang baik, ya udah lu berubah aja gitu. Jangan takut untuk berubah. Karena di dalam hidup ini gue nggak mau sok-sok bijak ya, karena ada tantangan gue juga sulit nih menjalani tantangan hidup ini. Tantangan dari segi manapun ya, ini juga complicated ini. Kalau udah misalkan kita udah beranjak dewasa, kita udah beranjak tua gitu ya, gue anggap itu adalah sebagai improvement gitu. Gue bisa menyaksikan tantangan ini gitu, hingga ada skill yang dan pengalaman, pengetahuan yang masuk dalam gua, yang jadi ada tambahan experience. Kalau dalam game ada tambahan experience. Jadi jangan takut untuk berubah. Hidup dari gaji ke gaji gitu, hidup dari paycheck to paycheck gitu ya. Ini karena dalam soal finansial ini tuh gue juga lagi mikir, gue nggak kaya juga gitu kan. Jadi kita sebagai orang yang nggak kaya gitu ya, nggak tajir gitu ya, pasti memikirkan gimana caranya gue pengen kaya, gue pengen tajir gitu, gimana caranya gue berkecukupan gitu. Nah, di situ kita cari akal bahwa gue nggak mau hidup dari paycheck to paycheck. Dengan caranya gimana? Oh, ya gaji gue segini, gaji gue dikit gitu. Iya, kalau misalkan gaji lu pas-pasan, kalau misalkan pemasukan lu per bulan itu pas-pasan, lu cari cara untuk menambahnya. Itu ada PR lagi kan? Kurang, tapi lu tetap malas-malasan, ya nggak mungkin kan? Gimana caranya gue nggak hidup dari gaji per gaji gitu? Ya lu mungkin dengan cara ya standar lah, mulai invest atau mulai mengatur keuangan, mulai nabung atau apa. Lu atur semua keuangan, pengeluaran, cash flow lu gimana. Dari sana lu bisa membagi berapa persen harus buat nabung. Biasanya untuk pemasukan per bulan itu lu nabung 10% aja per bulannya. Ya itu akan membantu lu untuk 20 tahun ke depannya gitu. Itu akan membantu lu banget. Nah, dari sana lu atur-atur strategi, lu baca-baca buku, lu lihat-lihat tutorial atau lu baca-baca penjelasan gitu. Gimana lu cara untuk mengatur keuangan lu sehingga lu nggak hidup dari gaji ke gaji. Untuk sekarang itu emang nggak apa-apa dari gaji ke gaji dulu. Oke, emang dari awalnya seperti itu. Nah, gimana untuk kedepannya kita ngebicarain long term ya. Lu atau gua bisa nggak tergantung pada gaji aja gitu. Gua juga lagi mikir ini karena itu membangunnya itu butuh bertahun-tahun gitu. Kalau kita yang pas-pasan gini ya, mungkin untuk beberapa tahun kedepannya di long termnya lu nggak tergantung dari gaji lu per bulan. Nah, yang terakhir ini adalah agak sensitif nih, hidup dari masa lalu. Lu jangan hidup dari masa lalu, lu harus move on. Waktu itu berjalan, semua orang bergerak, semua orang maju, lu jangan mundur. Dikuat-kuatin lah gimana caranya. Misalkan dalam hubungan, mungkin lu nggak bisa move on, ya lu harus lanjut, harus maju. Emang kita butuh waktu untuk recovery ya. Jangan kayak gue juga, gue pernah kayak gitu. Gue nggak mikir jahat-jahatnya orang nih ya. Orang juga don't care sih sama lu sebenarnya. Kalau emang dia nggak sayang atau nggak apa ya sama lu, nggak ada perasaan sama lu juga, mereka don't care gitu. Jadi kayak mungkin lu jaga keluarga lu, orang terdekat lu aja. Mungkin kalau ada yang keluarga lu yang kurang ajar juga, itu nggak usah ya. Misalnya orang-orang yang lu ini aja, yang orang-orang terdekat, family atau apa gitu. Nggak boleh dengerin, cuma ambil yang baik-baiknya aja, yang positif bagi diri lu, tapi nggak usah berusaha menyenangkan orang lain. On aja, nggak usah dengerin hal-hal yang kayak gitu. Anggap aja kayak gitu, nggak ada juga yang peduli. Lu mau ngapain juga balik juga nggak ada yang peduli. Lu mau cari-cari perhatian juga nggak ada juga yang peduli. Oke, gitu. Jadi lu gampang move on-nya. Gue bukan penasehat, gue bukan apa gitu. Ini hanya sebagai entertainment aja, purpose ya. Anggap aja kita ngobrol, oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kamu suka, di like videonya, karena video like lo itu akan membantu mengembangkan channel ini, video ini, oke? Sampai jumpa, bye.